mendoakan saya punya ibu Iros binti Si'in yang telah meninggalkan kami semua, yang meninggalkan saya, anaknya yang telah meninggalkan mantunya, yang telah meninggalkan cucu-cucunya semua. Semoga almarhum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ibunda kami, Ibu Iros binti Si'in, mendapatkan taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak kepada semua jemaah yang ada di sini, dan terima kasih pula kepada semua saudara-saudara saya yang telah membantu saya dari segi materi maupun dari segi tenaga pikiran. Semoga Allah membalas semua kebaikan saudara-saudara yang telah bantu, dan semoga kelak menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau percaya mati coba dah. Udah kirim sama kau awi. Kalau nggak nyampe pulang lagi. Ya, semua nyampe. Ya, udunu astajib, lakum doa itu pas dikabul ya. Berapa yang paling nyampe itu cepat itu anak. Sebab amal itu yang paling hikmah, yang paling kuat tarikannya itu seorang anak kepada orang tua. Yang ketiga, saat sekaratul maut dicabutnya nyawa, sakitnya bagi orang yang beriman, dicabut nyawa itu apa? Menggugurkan dosa. Tapi bagi orang yang dicabut nyawa sakitnya luar biasa, itu ajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh sakit, Ustaz, ada kiai matinya sulit, tapi seminggu belum mati. Ya, ada banyak. Kenapa itu saking sulit dicabutnya nyawa? Dicabut dari mulutnya, kenapa sering baca la ilaha illallah, nggak mau malaikat. Dicabut dari mata, sering apa? Membaca Quran. Beda sama serius HP mulai misalnya HP ini lihat. Ya, tuh semua anggota badan nggak bisa dicabut tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tampakkan kalimat la ilaha illallah baru bisa cabut tuh ya. Tapi bagi orang meninggalkan sholat, begitu dalam keadaan dia mau mati, itu hinanya luar biasa. Disebut ada siksa balik, ganjaran dan sebagainya waktu ajab di alam dunia. Makanya kalau manusia udah disakit itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kembali kepada Allah. Karena Allah sayang sama kita, bukan berarti Allah benci. Setiap Allah menurunkan yang terbaik, itulah terbaik buat diri kita. Yang kedua, dalam keadaan dicabut nyawanya dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, kehausan. Maka manusia kalau mau meninggal dunia itu di kanan kirinya ada dua setan. Setan itu menyerupai kanan bapaknya yang ada di sebelah kanan, ibunya ada di sebelah kiri. Apa kata itu setan? Rio, ya memang aus Pak. Nih lu minum ya. Cuma lu jangan percaya sama Allah, lu jangan percaya sama Nabi Muhammad, jangan. Minum aja tuh Rio. Udah dah. Kekal di dalam neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang ketiga lagi, orang meninggalkan sholat saat di dalam kubur. Ya, sekarang orang nggak butuh yakin. Padahal musibah yang paling besar itu bukan kehilangan keluarga, bukan kehilangan orang tua, bukan kehilangan banda, tapi musibah yang paling besar itu kalau manusia udah nggak yakin lagi sama agamanya sendiri. Sholat mati apa yang disolatin, pengen ditahlilin, pengen dibaca Quran, sholat kagak mau, tahlil kagak mau, baca Quran kagak mau, udah kerokean aja. Ya, atau bingung sih. Ya makanya kita kudu belajar ngaji biar bisa sempatan. Makanya kan kalau malam minggu sih ramai yang tahlilan. Bukan tahlil lagu. Ya, apalagi lagu ngetren, lagu apa sekarang Ya, angkap ikan dari kolom ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam,
Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Waduh, apa itu nggak ini yo? Rio melulu. Rio. Tapi jangan masih rokok mau disinggung. Gitu. Iya. Oh, laku dong. Ya, lecek kamu kalau belum dibayar. Laku Ya. juga. Makanya sholat yo, Lemon jangan belum. tinggalin. Ya. Nah makanya di dalam surah Al-Quran dikatakan di surah Mudasir surah ke-74 ayat 42-43, ya, masalah kakum pisakor, apa yang menyebabkan kamu disiksa di neraka sakor? Kalau mereka berkata lam naku minal musolin dulu waktu kami di alam dunia tidak mendirikan sholat tuh. Nah sholat itu kata Allah yang paling cinta apa? Inna sholata kanat alal mu'mini na kitaban mauquta, sholat tepat pada waktunya itu kewajiban. Ini maka agak kerja di dadap di Kalibaru, Pak, jam 7 masuk datang setengah 7 nyampe. Biar maghrib atau belum dipanggil belum datang. Emang misalnya ya. Padahal dikata Nabi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tuh yo. Kalau kita nggak subuh maka kita digerebek di neraka, digorok neraka 60.000 tahun yo tuh sehari di sini di sono ribuan tahun. Kedua, kalau kita nggak sholat lohor sama aja kita ngebunuh orang satu. Kalau seminggu nggak lohor 7 orang mulai kita bunuh. Kalau kita nggak asar sama aja menghancurkan Baitullah, menghancurin Ka'bah. Nah kalau kita nggak maghrib berarti kita menjinai orang tua kita sendiri. Nah kalau kita nggak isya nih, Allah kagak ridho kita diam di dunia. Diam di mana? Di komplek. Di komplek punya Allah, di komplek punya Allah, semua punya Allah. Ya makanya kita sholat kan, jangan kita tinggal mau dan susah kayak senang kayak tetap sholat mah jangan ditinggal. Tinggal itu kewajiban kita sebagai orang yang beriman tuh ya. Terus selanjutnya nanti di alam kubur itu apa? Kuburan akan kejepit yo. Habis tulang-tulang kita pada hancur remuk, hancur lebur. Ya, hilang musnah tanpa kerana yo kalau kata dalam itu. Hancur, hidupin lagi, apalagi cuma ngambil tanah orang mah. Jangankan semeter sedang kali ngambil tanah orang. Habis kita digencet di sono. Ya, tuh hati-hati yo. Kita nih nggak jauh nih sekarang yo ke depan tuh. Kita malang di jalan yo tiduran. Mobil tanah lewat, gimana perasaan yo? Bayangin coba dah. Itu mau ngasih berapa dibandingkan di jepretnya bumi? Maka bumi tiap hari ngomong. Jadi lu berak di gua terima, lu gua kencingin diterima, silakan lu apa yang gua injek reda, cuman gua mau ridho ikhlas sama orang ibadah. Kalau nggak ibadah sama dia ngancam ntar lu. Ya. Dari bokadus lu di atas gua di Kalibaru. Diancam yo. Semua ngancam. Makanya kita belangsak susah di dunia masih ada yang nolong. Sebab apa? Di sana mau udah lain tempatnya, lain keadaannya, lain sifatnya, lain pembekalannya. Kan kita kerja Kalibaru berada bawa nasi bawa di sana lain bekalnya yo. Amal perbuatan manusia di alam dunia tuh ya singkat aja lah. Panjang pendek segitu sih hitungannya. Ya terus yang kedua. Nanti dalam kubur dikelilingin api yang membakar tuh. Kalau umpama di dalam kubur ada anak yang doain itu berhenti siksaannya ya tuh. Ya. Terus yang ketiga didatangi ular apa? Akro itu ular yang besar tuh. Dari otak kita digigitin, mata kita terus sampai usus kita dimakan habis, mati terus selamanya tuh. Ya di alam kubur maka kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau ada orang yang meninggal dunia itu seperti orang kelelep di dalam lautan. Kalau didoain dia nongol, kalau nggak didoain dia kelelep lagi. Makanya habis sholat doain summa ila ruhi ibu Syuras binti sini Bapak Amir bin Saleh Al-Fatihah tuh nyampe. Karena didoain habis lohor stop tuh nyampe asar doain lagi stop lagi maghrib enak. Maka ibu Syuras pada kenang-kenangan ke abang apa nih Ustaz nih kipas angin buat Ustaz. Maka kipas masih ada di atas, abang jikir pakai kipas dia yang kecil. Kali anak-anak besok punya pikir beli yang gede kali. Yang kecil ya yang bulat tuh, yang biru. Kali besok dia berpikiran itu anak mah ini buat di Syuras tuh bang, jikir. Kan jikir abang melelat lah ya. Ya tuh didatangi ular tuh, hati.
Nah nanti di akhirat juga 3 saat di dalam akhirat dihisab atau diperiksa dalam keadaan susah dan menyakitkan. Berapa kita berdiri? 300.000 tahun dalam matahari berapa jengkal tuh yo? Tuh dalam keadaan gak berbusana telanjang bulat tuh. Waduh masya Allah. Tapi bagi orang yang sholatnya rajin tepat waktu itu paling 15 menit atau 10 menit, mau lama enggak tuh. Tapi bagi yang beriman mah 500 atau 300.000 tahun. Dan yang kedua dibenci Allah dan nanti dimasukkan ke neraka sakor tuh. Makanya kenapa nih? Sekarang kita jarang hujan karena manusia udah banyak maksiat, banyak dosa, riba merajalela, rekening merajalela. Kedua manusia hatinya pada keras, pengen punya ini, pengen punya itu, ya akhirnya apa pengaruh pada alam, maka ngerakap hawanya. Disebut apa musibah apa kalau kata orang sono mah? Nino, Nino apa? El Nino. El Nino. Kita nomor 1 dibandingkan Bangladesh, dibandingkan India, dibandingkan yang lain. Nomor 1 ya polusi, kali kering. Maka malam apa tuh minta ya Allah besok udahan hujan, ya Allah nih sumur udah bau lagi mau lumpur, mau orang pas sholat susah. Alhamdulillah hujan juga sejam tuh, alhamdulillah tuh ya. Kita doain. Makanya di dalam Quran apa di surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman yang artinya kalau satu kampung ini orang pada ibadah maka akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena malas ibadah udah gersang selamanya tuh ya. Dan selanjutnya yang menyebabkan manusia mati jelek ini nih yang kedua nih, durhaka sama orang tua tuh hati-hati ya. Orang ini kita jadi ustadz, jadi amil, jadi pegawai sekarang kan apa? Jasa orang tua tuh. Maka hati-hati sama orang tua sama kita ya. Padahal orang tua yo kalau ngangkat tangan di malam hari berdoa kata Imam Syafi'i, berdoa sekali, sholat sekali, minta supaya pada berkah. Tuh yakin anak pada berkah seumur umur. Karena kenapa sekarang orang tua ngedoa manjur-manjur? Udah banyak disakiti sama anak tuh, makanya kita apa buru-buru gajian 300 bagi orang tua 200, sisanya kita pegang. Nggak mungkin dibelanjain pakai apa-apa, orang tua nggak disimpan boleh emas ya kali besok punya pasangan kan kawin ini tuh. Jangan durhaka sama orang tua ya. Tanpa orang tua mungkin tak ada nih dia habis capek nih tuh udah dosa minta ampun yo, udah nggak bisa dibayangin. Maka anak yang durhaka orang tua ke bawah nggak berakar, ke atas nggak bersemi petis sing gondok, udah ngambang hidup nggak ada keberkahan tuh durhaka orang tua. Maka orang tua mah punya anak 8 kurus ya, yang sakit terobati, yang dingin terselimuti, yang panas terkipasi. Coba punya anak 8, orang tua 1 pirian yo. Kata Mas Yros, aneh gua pengen minum nih. Mana tuh mau pengen minum mana? Itu kasih apa? Yo lu agak repot yo. Saya minum mana? Atau gua mati orang yo. Ya kitanya masa bodoh. Makanya kalau kita menurut masa bodoh ntar anak kita punya begitu sama anak masa bodoh kita itu hukum karma sunatullah itu udah pasti dah. Ya makanya mumpung ini kombongin orang tua. Beliin ini beliin itu girang orang tua main. Walaupun seperak 2 perak dan lebih doraka lagi kalau kita masih hidup orang tua udah meninggal enggak didoain, itulah lebih doraka lagi. Kapan lagi kita ya mau kesempatan. Terus yang ketiga yang menyebabkan manusia matinya jelek karena berzina ya, suka sama perempuan yang bukan mahram kitanya, artinya begitu dah ya, kalau nggak bisa disebutin dah ya. Terus makan riba, rentenir, mabok dan judi sebagai dan judi selot kan kita dikeliatin HP kan mesin masih kita HP enakan main koprok pengerani ketahuan minum biji di depan mata pengalaman itu ya ketahuan. Ada gambar piting gajah enak ketahuan tuh koprok bukan nggak ketahuan aku di HP kita bingung ya. Udah banyak korban gara-gara gitu. Contoh hamil netek meninggal hamil netek tuh gara-gara begitu yo. Aku melarat karena judi dox itu hamil netek itu korbannya tuh. Makanya hati-hati kalau kita jadi orang tua anak dikasih empan duit jam gitu nggak bakal berkah ilmu kita. Nah di samping itu juga bukan anak aja yang doraka sama orang tua juga doraka sama anak tuh hati-hati. Ini semua apa? Itu sudah Allah.
Nah, dosa orang tua nih pada anak nih, hati-hati, ini pelajaran buat saya pribadi dan juga yang lainnya nih ya. Satu, bersikap kasih anjing apalagi punya cewek, apalagi di dalam kandungan udah mulai lahir ya. Hati-hati, dosa besar orang tua pada anak ya, itu bersikap kasar pada anak dengan ucapan ya, ngatain anak bego, tolol, itu anak calang. Kalau bisa ngomongin anak pinter lu, soleh lu, kaya lu, begitu ya. Jangan anak katain goblok, bego, tolol, itu anak ya udah begitu pelak-palang. Sewot kali dia. Sewot saking ininya, unek-uneknya. Ya, cuman kalau di mulut mah nggak maju, tapi yang kalau tukang hati doang keretak tuh, itu dong bahaya ya. Atau kelakuan, sering nampan, gebuk, jangan. Memang zaman dulu waktu ngkong icing masih hidup, aduh, yo abang kalau ke sholat ditolong, kamu ke koprak. Sekarang mau kagak sih, ya dulu bentuk lolong tuh ke koprak dulu mah. Terus memanggil dengan nama yang lain, udah ketahuan anak Rio dipanggil Roy. Jangan Leman Sule, ya. Panggil yang bagus, nama Sulaiman, nama Aning, nama ini. Karena nama Raji panggil Doer, ada macam-macam. Ya, itu hati-hati, dosa tuh kita orang tua. Sampai bubur merah bulu putih yo namanya itu yo. Ya, Aning panggil Bram, ya macam-macam sekarang udah. Ya. Dosa yang kedua, dosa orang tua sama anak apa? Pilih kasih. Ya, sama anak jangan, nggak boleh. Manusia itu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Si Aura misalnya ceban, si Indi goceng. Mentang-mentang sama si Indi, sini ceban, si Aura goceng. Atau terbalik. Jangan pilih kasih. Siapa? Itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia ahli di bidang matematika, dia ahli di bidang lain-lain tuh, lain jalur dan pilih kasih sama anak ya. Yang ketiga, membanding-bandingkan. Mana si Rio Sulaiman? Atau anak si Rio dia mau parah, lu gajian habis beli bang ribut. Dibanding-bandingkan nggak boleh ya. Kenapa? Semua udah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, mengengkang anak bergaul bebas. Artinya boleh bergaul, silakan. Dengan bergaul dia akan ketemu dengan jati dirinya. Terus yang kelima, mendoakan keburukan anak. Jangan gua doain lu. Orang dulu bukan doain sih, nyumpahin. Entar lu kerasa punya anak lu. Tuh udah kerasa sekarang. Ya, jangan udah anak cari dulu hidup udah melarat, dia belangsak dan sebagainya. Jangan, nggak boleh doa mah yang baik. Makanya supaya orang tua nggak kesel yo, ya berbakti sama orang tua. Kan di sini kan saudara yang si Rio jelek-jelek, kan saudara si Ani. Yang lain saudara yang jelek. Ya nih ya, iya jelek-jelek ke saudara kita, apalagi Sulaiman, mau bisa omong. Ya, tuh. Jeleknya jangan dibawa kan. Jadi kesimpulannya, jadi kata Nabi, penyesalan di alam dunia masih bermanfaat, tapi penyesalan di alam akhirat nggak ada artinya. Dan juga kembali manusia ke Allah itu ada dua tahap. Ada kembalinya sifatnya umum, kembali ke asal, dan ada sifatnya kembali bertahap. Bertahap ini berarti kita dari dunia kita menuju alam barzah, alam kubur, kemudian kembali kepada akhirat. Nah, kata Nabi di dalam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunafsi bima kasabat rohina, setiap diri manusia akan bertanggung jawab tentang perbuatan di alam dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk serta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa sunnah Nabi jangan ditinggalin. Kenapa? Nanti di akhirat nggak bakal ngelihat muka Nabi kalau yang 3 perkara ditinggalin. Pertama apa? Jarang membaca salawat. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Dan juga apa? Meninggalkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan Ibu Syros diberikan selalu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga diberikan keberkahan dan juga kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesalahan, kehilapan, dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, kerabat kami, lahir batin dunia akhirat, khususon ilaru Ibu Syros binti Bapak Amin bin Saleh. Qul huwallahu al-Fatihah.